nunggu sampai penjelasannya selesai. This meeting is being recorded. Kaget. Kalau di tengah jalan ada yang mau ditanyakan boleh langsung aja, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari psikotes gitu ya. Psikotes itu banyak sebenarnya. Bentuk-bentuk psikotes itu banyak banget. Ada yang pakai psikotes yang sudah standar yang mungkin teman-teman bisa temui di dalam buku-buku panduan. Jadi ada buku panduan psikotes masuk atau tes CPNS gitu ya. Buku panduan psikotes yang secara umum dan sebagainya itu sudah banyak beredar. Itu yang standar. Tapi beberapa company sekarang sudah mulai mendevelop tes sendiri. Jadi punya tes sendiri yang khusus memang dibangun oleh company tersebut, atau kita juga biasanya kerjasama dengan vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan penyedia jasa psikotes gitu. Jadi bisa jadi ada tes-tes yang mungkin teman-teman nggak bisa temui buku panduannya gitu ya. Tapi ada tes-tes yang teman-teman bisa pelajari dulu. Paling tidak teman-teman bisa familiar dulu dengan jenis-jenis soalnya. Meskipun tentunya ketika hari H bertemu dengan psikotesnya bisa jadi soalnya berbeda. Tapi paling nggak sudah familiar dengan jenis-jenis tesnya. Nah, untuk psikotes yang untuk fresh graduate, ini beberapa sampel saja. Yang common digunakan, yang pertama adalah ability test. Kita kalau di psikologi nyebutnya adalah ability test. Ini kita sebut juga tes kemampuan dasar, atau mungkin TPA atau tes intelijensi. Itu bentuknya bisa common ya. Kalau di TPA mungkin ada yang pernah ikut juga tesnya. Ada yang numerik, ada angka-angka. Angka-angka itu bentuknya bisa menghitung, bisa mencari logik dari urutan number gitu ya, bentuknya bisa macam-macam. Kemudian tes verbal itu biasanya ada kata-kata, misalnya kata pasangan kata, kita cari sinonimnya, kita cari antonimnya gitu. Kemudian spasial itu bisa bentuknya berupa gambar-gambar. Jadi ada gambar misalnya balok, kalau diputar-putar sekian derajat itu bentuknya akan menjadi seperti apa dan sebagainya. Ini kira-kira yang biasanya digunakan, namanya ability test atau tes kemampuan dasar. Tujuannya untuk apa? Ini adalah untuk melihat kemampuan dasar kandidat itu kira-kira di level apa. Apakah memenuhi persyaratan standar untuk masuk ke company tertentu, gitu ya. Jadi misalnya kita patok angka nih, ini biasanya kita hasilnya berupa angka, misalnya angkanya di angka 80 gitu ya. Kalau sudah pas di angka 80 berarti teman-teman lolos. Ini yang standar gitu. Kayaknya udah banyak panduannya kalau TPA, tes intelijensi, tes kemampuan dasar yang teman-teman bisa pelajari dulu, setidaknya untuk bisa familiar dengan jenis-jenis soalnya. Meskipun ya tadi ya, ketika ternyata hari H psikotes bisa jadi soalnya nggak sama persis dengan yang teman-teman sudah pelajari. Selain tes kemampuan dasar, ada lagi yang namanya tes personality, gitu ya. Kalau tes personality ini lebih melihat gambaran karakter teman-teman seperti apa. Ini bisa dipakai untuk profiling satu, atau kedua bisa jadi untuk melihat cocok atau enggak teman-teman dengan misalnya values perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya Pertamina kita sekarang values-nya BUMN itu pakai akhlak gitu ya. Salah satunya misalnya akhlak itu amanah. Amanah itu yang kita lihat adalah integritinya gitu ya. Jadi dari personality test ini kita pengen tahu kira-kira karakter teman-teman itu seperti apa, apakah cocok atau enggak nih dengan akhlak ini. Cocok enggak? Apakah memang orangnya berintegritas, apakah memang punya kemampuan kolaborasi yang baik, misalnya gitu. Ini yang biasa digunakan adalah personality test. Bentuknya biasanya adalah statement-statement yang teman-teman diminta memilih mana yang cocok dengan diri teman-teman, gitu ya. Kemudian projective test. Projective test ini sifatnya adalah melihat potensi. Bentuknya biasanya gambar gitu ya, atau misalnya tes warteg itu yang kalau mungkin ada yang pernah ikut tes, ada satu lembar dan ada 8 kotak, di mana di setiap kotak sudah ada satu bentuk gambar tertentu yang teman-teman diminta melanjutkan. Misalnya bentuk titik, bentuk garis, bentuk lengkungan, dan sebagainya. Ini karena projektif atau teman-teman bisa jadi diminta menggambar pohon, menggambar orang gitu ya. Sifatnya ini untuk karena projektif ya, kata-katanya projektif, memproyeksikan, jadi memang ini untuk melihat potensi. Gitu.
secara keseluruhan memang untuk psikotes ini kita lebih melihat potensi ya, karena kan kita belum bertemu langsung dengan kandidat, kita belum tahu kandidat ini realnya seperti apa, sudah melakukan apa. Jadi sifatnya adalah kita melihat potensi. Makanya biasanya ditaruhnya di depan, karena kita potensi dulu, oh potensinya bagus nih, sudah memenuhi paling nggak persyaratan dasar yang kita mau, atau company mau, baru kita gali lebih lanjut lewat interview. Kalau interview itu tekniknya juga macam-macam, tapi yang common digunakan itu CBI atau competency based interview. Nah, karena competency based interview, jadi kita mau melihat apa yang sudah teman-teman lakukan. Makanya pertanyaan yang sering muncul adalah waktu kuliah ngapain aja, kemarin skripsinya ngerjain apa ya gitu. Kita mau lihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk melihat tadi ya kecocokan dengan posisi yang akan dituju. Dan ada bentuk-bentuk tes yang lain yang bisa jadi kita develop sendiri, tapi paling tidak 3 hal ini yang biasanya kita gali dari psikotes. Gitu. Tujuannya tadi ya, sudah disebut untuk mengetahui potensi kandidat. Kita mau tahu potensi teman-teman itu seperti apa, cocok nggak dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk tips-tipsnya, persiapannya ini sebenarnya common sih. Ini istirahat cukup, ini penting ya. Jadi kalau teman-teman mau psikotes, sebaiknya malamnya jangan lembur, istirahat yang cukup gitu ya, karena psikotes itu rata-rata butuh waktunya agak panjang ya, rata-rata sekitar 4 jam lah, half day gitu. Jadi dari pagi jam 8 sampai jam 12 lah, rata-rata setengah hari. Kalau untuk teman-teman yang daftarnya experience hire, nanti bentuknya adalah assessment, bukan psikotes gitu ya, istilahnya beda lagi. Assessment itu bisa jadi full day, 1 hari penuh, sehingga kondisi stamina teman-teman itu sangat dibutuhkan. Pastikan teman-teman nggak dalam kondisi sakit, tidak sedang stres gitu ya, atau galau, mungkin ada yang sedang patah hati gitu ya. Pastikan benar-benar ketika menghadapi psikotes itu sehat fisik dan mental, karena memang ya yang akan diuji adalah kondisi psikologisnya teman-teman gitu. Jadi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ini bisa mempengaruhi hasil psikotesnya. Gitu. Kemudian pastikan sarapan ya. Kalau puasa ya jangan lupa sahur gitu ya, karena tadi ya kondisi fisik teman-teman itu akan mempengaruhi, bisa jadi akan mempengaruhi hasil tes. Kalau tesnya ini sifatnya offline, itu bisa jadi diminta untuk menyiapkan beberapa peralatan tertentu, misalnya alat tulis, pensil 2B, dan sebagainya. Jangan lupa disiapkan. Dan kalau sifatnya tes offline gitu ya, pastikan teman-teman juga ada yang bawa minum gitu ya, dan sarapan tadi jangan lupa gitu, karena begitu tes ada beberapa tes yang nggak bisa ditinggal. Gitu. Jadi misalnya tadi tes ability test, soalnya misalnya ada 100, akan bisa diberikan waktu untuk mengerjakan 1 jam gitu. Jangan sampai di tengah waktu itu teman-teman lapar lah, haus lah, alat tulisnya kelupaan lah, harus ke toilet dan sebagainya. Makanya biasanya di depan psikotes itu akan diberi waktu untuk preparation, diberi waktu untuk bisa ke kamar mandi, diberi waktu untuk mungkin mempersiapkan alat tulis dan sebagainya. Karena fokus teman-teman selama mengerjakan psikotes itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai terdistraksi sehingga akhirnya tidak bisa menyelesaikan tes secara optimal, gitu ya. Kemudian kalau di tes kemampuan dasar nih, kalau ada soal-soal yang sulit gitu ya, pastikan teman-teman tahu nih rules-nya di awal. Boleh nggak nanti ketika sudah menyelesaikan sampai soal terakhir, balik lagi untuk mereview soal di depan gitu. Boleh apa enggak, itu bisa ditanyakan atau biasanya akan diinfokan. Kalau boleh, ketika teman-teman di tengah jalan menemukan soal yang kayaknya susah banget, teman-teman nggak bisa finish gitu ya, sampai ini soal bingung, nggak paham, nggak susah gitu ya, skip aja dulu. Lanjut dulu soal berikutnya gitu. Jangan sampai waktunya habis, akhirnya soal itu nggak bisa terselesaikan semuanya. Gitu. Karena aku sendiri pribadi pengalaman pernah, tapi ini bukan dalam konteks psikotes di tes masuk ini ya kerja, tapi assessment ketika posisinya sudah menjadi pekerja. Jadi ketika kerja juga kita biasanya masih diukur ya, masih dilakukan interview, masih dilakukan assessment gitu. Dalam salah satu assessment ada tes kemampuan dasar, di tes matematika itu sekitar 5 soal terakhir gitu ya. Ada satu soal yang
kesulitan gitu mengerjakan gitu. Sebenarnya itu bisa di skip dulu atau jawab asal dulu, jadi bisa ngerjain soal-soal di belakangnya gitu, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Tapi karena penasaran gitu, ngulik aja tuh satu soal, ngulik tahu-tahu waktunya habis. Tinggal beberapa menit, akhirnya coba ngejar soal-soal ke belakang, akhirnya malah nggak kekejar, jadi ada beberapa soal yang akhirnya nggak bisa terselesaikan. Gitu. Akhirnya sayang gitu, padahal bisa jadi misalnya sisa 5 soal atau sisa 10 soal di belakang sebenarnya bisa ngerjain gitu. Cuman gara-gara ngulik satu soal yang penasaran, ini kok hasilnya nggak ketemu-ketemu gitu, akhirnya malah jadi skip soal-soal berikutnya. Jadi kalau di tengah jalan menemukan soal yang kayaknya susah banget gitu ya, di skip dulu nggak apa-apa, lanjut dulu soal berikutnya, ada waktu untuk review, teman-teman bisa review belakangan gitu ya. Kemudian kalau tesnya sifatnya online, pastikan koneksi internetnya stabil. Karena bisa jadi ada tahapan-tahapan tes yang di tengah jalan itu ketika terstop, hasil jawabannya nggak tersave. Gitu. Ini ada cerita dari teman juga yang terakhir sebelum menjelang pandemi, dia ikut tes BPS-nya Pertamina. Kita sudah mulai ada screening tes secara online, dan dia sempat error di tengah jalan, akhirnya nggak ke-save dan akhirnya nggak lulus. Gitu. Sayang gitu. Karena belum selesai mengerjakan seluruh tahapan tes, tapi karena ada kendala di koneksi internet di tengah jalan crash gitu ya, sehingga akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan seluruh soal dan akhirnya nggak lulus. Gitu. Jadi pastikan kalau teman-teman mengikuti tes yang sifatnya online itu koneksi internetnya stabil gitu ya. Berkorban dulu lah beli paket kuota yang agak lebih besar gitu ya, untuk memastikan bahwa koneksi di hari H itu stabil gitu. Ini tips-tips untuk menghadapi psikotes. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja di chat, atau kalau mau open mic juga dipersilahkan. Karena kayaknya sharing cuman satu slide ini mungkin belum cukup menjawab penasarannya teman-teman. Nah, saya lanjut sambil monggo kalau teman-teman ada pertanyaan, saya lanjut ke materi mengenai interview gitu ya. Jadi how to impress your interviewer, khususnya untuk teman-teman yang interviewnya ini fresh graduate. Gitu. Nah, sebenarnya job interview itu tujuannya untuk apa gitu ya? Kita mau mencari kandidat yang fit pada jabatan yang mau diisi atau program yang mau diikuti. Jadi kalau teman-teman misalnya nih sudah pernah pengalaman interview perusahaan A nggak lolos gitu ya, bukan berarti teman-teman ini jelek, bukan berarti nggak qualified gitu ya, tapi bisa jadi memang tidak fit dengan posisi yang akan diisi. Karena ada beberapa cerita teman-temanku sendiri satu angkatan yang sudah nyoba daftar misalnya salah satu BUMN gitu ya, nggak lolos sampai 2-3 kali, tapi akhirnya ikut seleksi di Pertamina malah lolos. Artinya ya memang dia fitnya dengan program yang ada di Pertamina gitu. Atau ya bahasa lain ya rezekinya memang di Pertamina gitu. Jadi jangan kecil hati, jangan putus asa kalau teman-teman sekali interview kok nggak lolos gitu. Karena aku pribadi juga, ya ada gimana? Pertanyaan di chat dari Natasha. Kak, mengenai psikotes, kita itu boleh tricky dalam tes nggak sih? Kayak yang ada bagian yang diisi, ada yang enggak. Maksudnya tricky itu gimana? Natasha bisa open mic nggak ya? Nggak tahu, Natasha bisa open mic nggak? Natasha bisa open mic nggak? Mungkin yang kutangkep sih. Coba aku baca, soalnya takut misunderstood. Kita boleh curang dalam artian tricky, kayak ada bagian yang diisi ada yang enggak. Nah ini nih ya, maksudnya tricky ada bagian yang diisi ada yang enggak nih kayak gimana? Natasha kalau boleh open mic ya, untuk konfirmasi ini yang dimaksud Natasha yang kayak gimana. Karena ya kalau saya sebagai orang HR, sebagai mantan rekruter, saya sekarang udah nggak di bagian rekrutmen ya, dulu pernah di rekrutmen, ya sebaiknya jangan skip gitu. Karena kalau ada yang kosong bisa jadi itu akhirnya mempengaruhi skor dari hasil psikotesnya. Ini tergantung sih bentuk soal yang dimaksud, maksudnya nggak usah diisi semua. Nah ini tergantung soalnya apa yang Natasha maksud yang kayak gimana. Kalau ini misalnya tes kemampuan dasar itu harus diisi semua, gitu ya. Karena kalau nggak diisi ya jadinya pasti akan mempengaruhi skor. Misalnya soalnya 100, Natasha hanya isi 80 kan berarti isinya 80 gitu ya. Nggak bisa di skip.
Kalau tes kepribadian, tes kepribadian ini kalau tesnya digital online itu nggak akan mungkin bisa di skip, karena begitu kamu ada skip pertanyaan pasti ada notifikasi dari sistem bahwa kamu belum menyelesaikan tesnya. Jadi mau nggak mau harus diselesaikan. Dan kalau nggak kamu selesaikan, artinya ada yang kelongkap gitu ya, itu akan menjadikan hasil psikotesnya menjadi tidak valid. Jadi misalnya gini, kalau Natasha mungkin pernah ikut tes kepribadian yang bentuknya adalah statement-statement diminta memilih atau pertanyaan ada jawaban. Pasti ngeh bahwa ada pertanyaan yang mirip diulang-ulang gitu ya. Nah, itu untuk melihat sebenarnya konsistensi dari respon atau jawaban dari kandidat. Jadi misalnya di pertanyaan A kita mau menangkap misalnya orang ini disiplin atau enggak. Nanti di pertanyaan kesekian akan muncul pertanyaan yang sama atau mirip. Nanti bisa jadi muncul bisa nggak cuma 2 kali, kadang sampai 4 kali. Karena kita mau melihat konsistensinya seperti apa. Bisa jadi ketika dihadapkan pada satu statement atau satu situasi, Natasha menjawab jawabannya yang arahnya ke A gitu. Tapi begitu ditanyakan 3 kali, 3 berikutnya ternyata jawabannya yang B gitu. Artinya berarti Natasha itu yang B ini personality-nya bukan yang A. Jadi kalau ada pertanyaan yang di skip, ya akhirnya ini responnya menjadi tidak valid gitu. Itu kalau personality gitu. Ini Natasha nggak bisa open mic ya, ini sebenarnya lebih enak kalau ngobrol sih. Oh lagi di jalan, oke. Kalau ini Kraepelin ya, oke. Kraepelin atau ini ya kalau mungkin yang nggak familiar itu yang ada deret angka gitu ya. Jadi ada angka-angka diminta menjumlah ke atas, gitu kan? Yang Natasha maksud mungkin yang seperti itu. Katanya bisa diakalin dengan menjawab standar, tidak ada yang tinggi maupun rendah. Oke, ini mungkin aku nggak akan bisa reveal semua ya. Nggak akan bisa reveal semua karena berkaitan dengan kode etik psikologi gitu ya. Tapi intinya gini, Kraepelin itu kita mau melihat salah satunya adalah endurance. Selain hal lain misalnya ketelitian, gitu. Tapi ada hal yang kita mau lihat adalah endurance. Endurance itu artinya kalau teman-teman dihadapkan pada pekerjaan yang penuh tekanan, stressful atau kerjaannya lagi banyak, itu bagaimana kekuatan teman-teman itu seperti apa? Apakah semakin ke belakang semakin menurun gitu ya semangatnya, atau malah semakin naik, atau datar-datar aja atau kayak gimana? Jadi nanti salah satu yang dilihat dari tes Kraepelin adalah grafiknya. Gitu. Nah, tadi triksnya adalah apakah boleh kalau misalnya dibikin semuanya sama. Jadi misalnya ke atas itu ada 10 row gitu ya, kita jawab sampai row kelima terus ke belakang. Hati-hati, karena ini psikolognya akan tahu kalau ini diakalin. Gitu ya. Karena nggak mungkin orang sestagnan itu di dalam bekerja. Kalau benar-benar hasilnya bisa stagnan itu artinya bisa jadi orang ini memang beda gitu ya, beda dalam tanda kutip, ada something, atau diakalin tadi gitu. Kita tahu gitu ya. Jadi hati-hati kalau memang bisa dijawab, jawab aja gitu. Untuk Kraepelin nggak usah khawatir, bukan berarti yang sampai ganti lembar kedua, lembar ketiga itu yang terbaik, nggak jaminan. Gitu. Karena selain dari tadi ya grafik yang dimaksud untuk melihat endurance, tapi ketelitian terhadap jawaban teman-teman juga perlu. Kraepelin itu sebagai info nanti tetap akan dicek secara random jawabannya. Jadi misalnya tadi ya diminta menjumlah ke atas gitu ya. 5 tambah 7 hasilnya berapa? Terus teman-teman atau misalnya 3 tambah 4 hasilnya 7. Teman-teman ternyata ada salah satu yang ke-skip jawabannya 8. Salah ya. Gitu. Itu berarti mengindikasikan sesuatu gitu ya di dalam ketelitian kerja. Gitu. Itu akan dilihat. Gitu. Jadi tipsnya kalau untuk Kraepelin ya teman-teman kerjakan seteliti mungkin. Gitu. Nggak usah buru-buru. Pastikan jawabannya benar. Gitu. Dan maintain endurance teman-teman ketika menjawab Kraepelin. Bukan ganti kertasnya yang dilihat. Kalian nggak harus ganti lembar jawaban. Kadang kita bikin panik ya ketika psikotes offline, kita baru setengah halaman kok ada yang udah ganti lembar gitu. Sama kayak kita kalau lagi ujian di kampus ya.
baru 1 jam, waktunya 2 jam, kita 1 jam baru setengah, ada yang tiba-tiba udah keluar, udah selesai gitu. Itu kadang ini bikin depres gitu ya, itu cywar gitu. Gak usah panik, gak usah mikirin yang itu. Pikirin aja jawaban teman-teman. Tapi sebisa mungkin jangan kemudian di skip gitu, karena pattern-pattern yang teman-teman buat dalam tanda kutip ngetrik hasil psikotes itu kebaca kok sama psikolognya. Apalagi untuk psikolog yang udah pengalaman, kebaca gitu. Termasuk gambar. Kalau tadi yang tes proyeksi teman-teman disuruh gambar pohon, gambar orang gitu ya. Itu teman-teman bikin-bikin aja gambarnya, dicoba-coba bikin-bikin nggak sesuai dengan personality teman-teman, itu tetap kebaca gitu ya. Kalau ngomongin tes grafis yang gambar orang itu panjang lah di anak-anak psikologi. Maka aku kasih contoh, tapi ini sebenarnya bukan tes kerjaan ya, tapi case salah satu klien di dosen tes proyeksi di kampusku gitu ya. Beliau selain ngajar juga menjadi psikolog ya di lembaga konselingnya kampus gitu. Suatu hari dia dapat klien anak-anak gitu, karena memang beliau psikolog perkembangan. Kliennya anak-anak disuruh gambar gitu ya. Dari gambar itu akhirnya beliau bisa menangkap masalahnya apa, yaitu dominansi orang tuanya, terutama ibu gitu ya. Ibunya terlalu mendominasi kehidupan anaknya sehingga ya secara psikologis perkembangannya menjadi terganggu, sehingga butuh treatment dari psikolog gitu ya. Akhirnya kemudian dilakukan tes segala macam, dilakukan treatment. Seperti biasa di akhir treatment akan diminta untuk tes lagi beberapa rangkaian tes termasuk menggambar tadi untuk memastikan treatmentnya ada efek apa enggak gitu ya. Kemudian dia gambarnya sudah berubah total dari gambar waktu anak ini pertama menggambar gitu ya. Tapi ternyata masih tertangkap dominansi orang tua. Justru akhirnya ketahuan dari psikolog ini bahwa yang nyuruh gambar kayak gitu persis itu adalah ibunya sendiri. Gitu. Ibunya udah pesen nih ke anaknya. Nanti kalau disuruh gambar orang, kamu gambarnya yang kayak gini, kayak begitu. Gitu. Akhirnya jadi ketahuan. Jadi kalau untuk tes-tes yang sifatnya proyeksi gitu ya, personality, itu mungkin teman-teman baca panduan, tips-tips gitu ya, bahwa gambarnya yang begini, kalau gambar ukurannya segini. Seperti itu bisa jadi dalam tanda kutip kalau bahasanya Natasha tadi diakalin. Tapi sebenarnya psikolog-psikolog yang sudah experience itu tetap bisa membaca hal yang mungkin teman-teman sembunyikan. Jadi kalau tes-tes personality sebaiknya jangan diakalin. Gitu. Jadi jadilah diri teman-teman sendiri aja. Gitu mungkin semoga menjawab ya Natasha gitu. Sebenarnya kalau untuk yang preparation, kalau psikotes itu yang bisa dalam tanda kutip dipelajari gitu ya, itu tes ability itu mungkin bisa dipelajari karena dia kan yang tes ability itu kita rata-rata cari taunya adalah logical thinking gitu ya, atau analytical thinking, kemampuan menganalisa. Logical thinking itu kan sesuatu yang teman-teman bisa asah lah gitu dengan mungkin baca. Silahkan kalau mau baca. Ya itu kan bebas ya, ada buku yang teman-teman bisa cari ya monggo aja gitu, meskipun kalau dalam kode etik psikologi ya hal-hal seperti itu nggak boleh. Tapi kalau untuk tes ability teman-teman mau baca panduan ya monggo aja, paling tidak ada familiarity gitu ya. Tapi kalau tes personality, tes proyeksi agak susah sih diakali. Semoga menjawab pertanyaan Natasha. Saya lanjut untuk yang interview ya, tadi melanjutkan yang interview. Jadi tadi interview itu tujuannya apa? Untuk mencari tahu kandidat yang fit pada posisi atau program yang akan dilamar. Hal-hal apa yang kita biasanya lihat gitu ya. Yang pertama adalah kompetensi atau kemampuan atau skill gitu ya. Kemampuan teknis. Ini biasanya akan ditanyakan di interview user. Gitu. Kemudian personality atau aspek leadership gitu. Dan terakhir adalah culture. Cocok apa enggak ya dengan culture perusahaan. Ya tadi nih Pertamina misalnya kita punya culture-nya akhlak gitu. Nanti kita akan gali. Cocok nggak si kandidat ini dengan culture akhlak yang kita punya gitu. Fit atau tidak gitu ya. Nah, jadi untuk ini beberapa tips persiapan sebelum interview. Yang pertama adalah jangan lupa lakukan research. Mbak Pri, maaf ini ada PowerPoint-nya nggak? Belum muncul soalnya. Belum muncul. Oh, sorry. Tadi berarti unshare ya aku ya. Sekarang apakah udah muncul? Udah ya? Udah.
Yang pertama adalah research gitu ya. Teman-teman harus cari tahu dulu ini perusahaannya apa, institusinya apa, posisi yang mau diisi itu apa. Barangkali ada info mengenai kompetitornya seperti apa. Seringkali saya menemukan kandidat ketika di interview ditanya soal berita terbaru Pertamina, tahu nggak? Nggak tahu gitu ya. Ditanya soal bisnisnya Pertamina, nggak ngerti sama sekali gitu. Paling nggak cari tahu dulu, basic-basic aja gitu kan. Setiap perusahaan, setiap institusi pasti ada website ya. Teman-teman bisa buka websitenya, di situ cari tahu ini perusahaan apa, institusi apa, punya value apa, punya slogan apa, bisnisnya di bidang apa gitu. Itu hal-hal yang umum aja gitu. Atau berita terbaru tentang perusahaan ini apa gitu. Karena waktu kita yang interview nggak lama, rata-rata 30-40 menit doang gitu ya. Dan di waktu sesingkat itu kita pengennya menggali sebanyak-banyaknya tentang kandidat gitu. Jadi kalau misalnya dikasih pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan teman-teman nggak bisa jawab, ya ini mengindikasikan bahwa teman-teman bisa jadi mungkin yang nggak motivated untuk ke posisi tersebut, kemudian terlihat learning agility-nya nggak bagus, nggak ada keinginan untuk cari tahu dan sebagainya. Jadi jangan sampai hanya karena teman-teman ditanya pertanyaan tentang company yang nggak tahu, akhirnya menjadi bad image ke tim rekruternya atau interviewernya gitu. Jadi pastikan sebelum interview kalian riset dulu. Kemudian penampilan gitu ya, mau online mau offline ini tetap harus diperhatikan. Kalau online paling nggak setengah badan ke atas ya rapi gitu ya. Kalau cowok ya sisiran dulu lah gitu, cuci muka dulu fresh gitu. Kalau cewek ya paling nggak tampilannya rapi, nggak harus dengan baju yang branded, yang mahal, yang pakai jas gitu, nggak harus. Pakai kemeja biasa, pakai blus biasa juga nggak apa-apa, yang penting rapi tampilannya. Gitu. Ada beberapa interviewer yang sangat fokus dengan penampilan. Jadi penampilan itu sangat mengaruhi mood interviewer untuk menginterview berikutnya. Itu jangan sampai mood interviewnya udah berantakan duluan, cuman gara-gara tampilan kandidatnya itu berantakan. Kemudian di materi kemarin kita sudah ngomong panjang lebar tentang CV, jadi pastikan CV atau resumenya sudah menunjukkan kondisi terbaiknya teman-teman, versi terbaiknya teman-teman di CV. Gitu ya. Jadi interviewer juga terbantu dengan CV itu, tinggal menggali dari apa yang teman-teman sudah tuliskan. Gitu. Terus kemudian pastikan teman-teman juga ingat jadwalnya, jangan sampai nggak hadir atau telat gitu ya saat jadwal interview. Karena begitu teman-teman telat, ini selain image-nya sudah nggak bagus, itu juga mempengaruhi mood teman-teman ketika interview. Bisa jadi gugup, bisa jadi yang sudah dipersiapkan jadi lupa gitu ya. Jadi pastikan teman-teman ingat betul jadwalnya jam berapa, sudah harus siapnya berapa menit sebelumnya. Kalau interviewnya adalah offline di lokasi tertentu, cari tahu dulu ini lokasi ada di mana. Untuk menuju ke sana teman-teman harus naik apa naik angkot dulu, apa harus naik Gojek dulu, atau ada yang bisa nganter, berapa jam kira-kira perjalanan, macet apa enggak area ke sana. Kalau macet kira-kira butuh waktu paling lama berapa menit atau berapa jam dan sebagainya gitu. Sehingga tadi menghindari teman-teman datang terlambat, kemudian ketika sudah sampai lokasi udah terlanjur capek misalnya naik Gojek panas-panas atau malah kehujanan, akhirnya tampilannya jadi nggak bagus gitu ya, atau bahkan bau gitu. Karena pernah juga gitu mendapati kandidat yang ya nyampe lokasi tidak dalam penampilan yang terbaiknya, gitu. Akhirnya menjadi mengganggu mood dari interviewer. Dan pastikan teman-teman sudah melakukan ini dulu ya, latihan sendiri atau latihan sama teman gitu ya, lakukan mock-up interview dulu sama teman, sama yang udah pengalaman atau dengan diri sendiri gitu kalau nggak ada partner untuk latihan gitu. Karena dengan latihan teman-teman paling tidak sudah bisa menguasai suasana interview gitu. Ini akan lebih tertata, nanti bicaranya lebih tertata dan sebagainya. Oke, nah ini beberapa pertanyaan yang mungkin common muncul ya saat interview, diminta introduction, diminta cerita teman-teman ini seperti apa, dari mana, lulusan mana dan sebagainya, apa yang sudah dilakukan dulu waktu di kampus, ngapain aja, ikut organisasi apa, kemudian tesis atau skripsinya tentang apa dan sebagainya.
Kemudian biasanya juga ada pertanyaan misalnya kenapa sih kita harus milih kamu gitu di posisi ini, atau silahkan jelaskan apa yang membuat kamu merasa qualified dan sebagainya. Pertanyaannya bisa macam-macam ya bungkusnya, tapi kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian apa strength atau weakness-nya, atau kadang juga apa momen yang paling membahagiakan, paling bikin sedih, atau momen kesuksesan yang paling memorable, momen kegagalan yang paling memorable, dan sebagainya. Dan terakhir, kita juga biasanya ada, kalau waktunya cukup, interviewer akan memberikan kesempatan untuk kandidat menyampaikan pertanyaan. Gitu ya. Mulai sekarang boleh cari ide-ide pertanyaan yang itu juga ini ya, bisa menjadi highlight ke interviewernya. Dan selain mempersiapkan diri dari isi-isi pertanyaan atau isi jawaban yang kalian siapkan, jangan lupa perhatikan komunikasi nonverbal, gitu ya. Meskipun jawabannya sudah dipersiapkan, jawabannya sudah keren banget, tapi kalau ada bahasa-bahasa nonverbal yang mengganggu, ini bisa menjadi catatan dari interviewer. Bukan berarti kemudian ini akan mungkin mempengaruhi ketidaklulusan ya, tapi lebih ke ini bisa jadi catatan, gitu. Misalnya, wah ada 2 kandidat yang sama-sama bagus nih, tapi sementara kita hanya boleh milih 1 gitu. Dua-duanya jawabannya bagus, CV-nya udah sama-sama keren, semuanya pengalamannya udah sama-sama oke, tapi misalnya yang satu ketika ngomong bahasa tubuhnya nggak baik, terkesan agresif, kemudian atau bahkan terkesan malu-malu, nggak pede, kalau ngomong nunduk misalnya, atau keringetan gitu. Itu juga bisa jadi mempengaruhi interviewer. Gitu. Jadi gak hanya memperhatikan penampilan, isi interview, tapi juga pastikan bahasa nonverbal teman-teman itu dijaga. Termasuk misalnya kadang ya kita kalau udah gugup, meskipun di ruangan ber-AC kadang keringetnya bermunculan, nggak terkontrol, atau tangan jadi dingin sehingga ketika salaman dengan interviewer jadi agak awkward gitu ya. Atau kadang saking semangatnya kita sampai misalnya ngegebrak meja tanpa sengaja, nggak sadar gitu ya. Atau bisa jadi ada bahasa-bahasa kayak gini nih, kalau saya ngomong tuh pasti tangannya gerak gitu ya. Teman-teman pasti kan pahami bahasa tubuh teman-teman selama ini tuh seperti apa. Boleh nanya ke teman, cari feedback ke temannya. Kalau lagi ngomong, kalau nggak sadar itu apa sih yang teman-teman lakukan gitu. Ada ekspresi apa di muka yang mungkin bisa mengganggu lawan bicara gitu. Teman-teman harus tahu itu. Ya. Jangan sampai tadi nonverbal communication itu menjadi mengganggu penilaian dari interviewernya. Ya, jadi tadi ya sebelum interview pastikan teman-teman tahu diri kalian sendiri. Kalau ngomong kayak gimana, kalau lagi gugup itu apa yang terjadi, kalau lagi stres, lagi panik itu teman-teman kenapa, apa yang terjadi dengan tubuh gitu. Karena bisa jadi beberapa orang itu mengalami gangguan psikosomatis ketika mengalami stres, ketika cemas, ketika panik gitu ya. Ada yang jadi mules, sakit perut, harus ke toilet dulu gitu. Berarti jangan sampai telat, karena kalau udah panik harus ke toilet dulu, butuh waktu sebelum interview dimulai. Atau ada yang kalau stres itu keringatnya keluar banyak gitu ya. Atau kalau misalnya stres itu ngomongnya jadi gagap. Atau tiba-tiba blank gitu. Nah, teman-teman harus tahu diri kalian itu tipenya seperti apa ya kalau lagi stres, kalau lagi panik gitu. Jadi udah ada antisipasi. Kalau aku lagi panik, aku harus ngapain? Kira-kira ininya apa? Misalnya, oh kalau aku lagi panik itu tiba-tiba blank. Jadi yang harus aku lakukan adalah misalnya tarik nafas dulu sebentar. It's okay kok kalau teman-teman dalam kondisi panik benar-benar blank ngomong ke interviewernya, izin misalnya saya mau ambil nafas sebentar gitu ya untuk mengurangi panik misalnya. It's okay. Sepanjang teman-teman tahu bahwa yang kalian lakukan itu memang untuk mengurangi stres, mengurangi panik sehingga akhirnya di sesi berikutnya interviewnya lebih lancar. It's okay. Dan percaya dirilah gitu ya. Karena namanya interview itu nanyanya nggak jauh-jauh dari diri kalian sendiri. Nanya tentang kuliah kalian, nanya tentang pengalaman organisasi kalian. Gitu. Jadi yang paling tahu ya diri kalian sendiri gitu. Bukan interviewernya gitu. Jadi ya percaya diri aja karena yang ditanya tentang diri kalian bukan tentang orang lain. Gitu ya. Karena kepercayaan diri itu akan muncul dari jawaban teman-teman, dari bahasa nonverbal teman-teman. Interviewer akan menangkap rasa percaya diri ataupun sebaliknya
rasa ketidakpercayaan diri teman-teman itu akan tertangkap dari bahasa nonverbal maupun dari kata-kata yang teman-teman keluarkan. Mbak Pri, Ya. ada pertanyaan di kolom chat. Kak, maaf, sebelumnya ini lagi acara bukber sambil nyimak. Mau tanya mengenai pertanyaan yang akan kita ajukan itu, ada nggak sih pertanyaan yang tidak disukai sama interviewer? Oke. Yang tidak disukai itu tergantung interviewernya siapa. Dia nggak suka apa. Jadi kita nggak bisa tebak pertanyaan yang diajukan itu bikin nggak suka interviewer apa enggak gitu. Makanya tadi tipsnya sebelum interview adalah research dulu. Kalau misalnya ini konteksnya adalah interview top management, teman-teman bisa research kira-kira calon interviewernya siapa, meskipun mungkin nggak bisa nebak 100%, bisa jadi beda. Tapi kalau top management itu kan berarti pejabat-pejabat tinggi. Teman-teman bisa search di struktur organisasi company itu direkturnya siapa, atau satu level di bawah direktur itu siapa. Bisa jadi orang-orang itu yang akan menginterview, cari tahu dulu orang itu sukanya apa, nggak sukanya apa, atau background-nya apa. Misalnya dulu kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, atau asalnya dari mana. Kadang gitu ya, nanti mungkin akan ngobrol lebih jauh di top management interview, tapi kadang hal-hal yang non teknis seperti itu tuh bisa mengaruhi jalannya interview, khususnya untuk yang top management. Karena kalau udah top management itu kita udah nggak ngebahas teknik ya, nggak ngebahas teknis, nggak nanya kuliahnya dulu, ngerjain skripsinya apa, meskipun bisa jadi pertanyaan itu muncul gitu. Tapi yang lebih perlu adalah satu leadership, kedua adalah chemistry gitu. Kita nyebutnya chemistry. Chemistry itu klik atau enggak kliknya interviewer dengan kandidatnya. Dan itu kadang muncul tuh dari hal-hal sederhana. Misalnya tadi sama-sama ternyata dari Semarang gitu. Ada kesamaan. Sama-sama dulu sekolahnya di sekolah A gitu. Atau sama-sama hobinya apa. Kadang hal-hal kayak gitu tuh menjadikan perjalanan interviewnya lebih lancar. Itu bisa jadi gitu. Jadi tadi research itu perlu dilakukan oleh teman-teman sebelum interview, gitu ya. Sehingga ketika interview teman-teman juga bisa lebih tahu gitu hal-hal apa yang nggak disukai atau disukai oleh interviewernya, gitu ya. Kemudian kembali ke pertanyaannya siapa tadi yang nanya, Syauki ya. Ada nggak sih pertanyaan yang tidak disukai ya tadi ya, tergantung interviewnya siapa, dia nggak sukanya apa. Tapi kalau mau tanya sebaiknya jangan menanyakan hal-hal yang sensitif, gitu ya. Tanyakan hal-hal yang umum saja. Misalnya teman-teman bisa menanyakan soal opportunity karir di perusahaan ini. Jadi kalau teman-teman diterima, itu opportunity karirnya seperti apa, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa menanyakan juga nih, misalnya tadi kan di depan biasanya interviewer akan memperkenalkan, nah, misalnya Prihatinisi, saya adalah misalnya senior analis human capital business partner, atau mungkin secara umum dari HR gitu ya. Teman-teman bisa nanya, Bapak Ibu interviewer ini sudah berapa lama ya kerja di perusahaan ini, dan kenapa sih kok Bapak Ibu misalnya betah kerja di perusahaan ini gitu. Ini di satu sisi teman-teman juga bisa dapat feedback, ini perusahaan oke apa enggak sih men-treat karyawannya, misalnya kok orang bisa betah 10 tahun kerja, 20 tahun kerja. Atau jangan-jangan ini yang interview juga baru nih, baru kerja, baru bergabung di perusahaan ini gitu. Ini juga bisa jadi informasi baru untuk teman-teman. Di satu sisi ini juga tambahan informasi juga nih buat interviewer bahwa oh anak ini keingintahuannya tinggi nih gitu. Kemudian pertanyaannya nggak biasa nih gitu. Jadi teman-teman bisa menanyakan hal-hal seperti itu yang kaitannya dengan karir, kaitannya dengan perusahaan, kaitannya dengan proses rekrutmen gitu ya. Ya itu sih mungkin rata-rata ya, karir, kaitannya dengan company. Kadang ada yang nanya soal perusahaan gitu ya. Misalnya ada berita terbaru nih, lagi di interview untuk Pertamina. Berita terbaru Pertamina ini lagi mau IPO misalnya, anak perusahaannya mau IPO, teman-teman bisa nanyakan itu. Atau misalnya lagi isu yang lagi relevan sekarang di Pertamina adalah kenaikan harga BBM misalnya gitu. Teman-teman boleh menanyakan hal seperti itu gitu, untuk menunjukkan juga bahwa teman-teman ini sudah riset duluan, ada pengetahuan awal lah tentang perusahaan ini. Gitu sih. Tapi kalau ditanya ada nggak pertanyaan yang nggak disukai, ya tergantung interviewernya siapa gitu. Karena pertanyaan yang sama diajukan untuk interviewer A bisa jadi bikin nggak nyaman, tapi diajukan ke interviewer B bisa jadi dia suka gitu. Karena yang namanya interviewer itu manusia dan pasti ada sisi subjektif.
Itu mungkin semoga menjawab pertanyaannya Syauki. Ada pertanyaan lanjutan, Mbak Pri. Kalau dari Sauki juga, baik Kak, terima kasih. Kalau bahasan gaji itu riskan nggak sih Kak? Soalnya ini pertanyaan bikin bingung buat yang pertama kali wawancara. Oke. Ini bisa ada dua ya, dia ditanya soal gaji atau menanyakan soal gaji gitu ya. Yang pertama kalau ditanya soal gaji, dulu sempat viral yang lulusan salah satu kampus ternama posting soal tawaran gaji di 8 juta gitu kalau nggak salah ya. Gitu. Dia mengeluhkan karena angka itu dirasa tidak pas untuk fresh graduate dari universitas ternama itu. Kalau konteksnya teman-teman ditanya soal gaji, jadi kalau gaji itu kadang kita bukan menanya ya, kalau interviewer. Biasanya kita akan menginformasikan, gitu ya. Di akhir kita sudah, kalau gaji itu bisa macam-macam sih. Bisa kita informasikan di awal, untuk kita tahu kandidat ini tertarik atau tidak, itu langsung ditanyakan. Bisa kita informasikan gitu ya, atau bisa jadi diinformasikannya nanti saat penyampaian offering letter. Kalau ini sifatnya adalah dari interviewernya memang menginformasikan atau menginformasikan bahwa gajimu sekian, gimana menurut pandangan Mas atau Bapak atau Ibu gitu ya. Nah ini agak tricky gitu ya. Tapi kalau aku terus terang ya, pengalaman jawaban aman adalah ya teman-teman akan ikut kebijakan perusahaan seperti apa. Kan di biodata teman-teman biasanya akan diminta ngisi biodata tuh, di situ sudah diminta menginfokan gaji di perusahaan lamanya berapa gitu ya. Interviewer biasanya akan melihat itu kok, data itu, bahwa oh ini sebelumnya dia digaji sekian nih. Dia akan menyampaikan lebih atau kurang itu seperti apa pasti akan disampaikan. Atau kalau fresh graduate pasti udah ada standarnya. Jadi perusahaan ini punya standar kalau di fresh graduate dikasihnya angka sekian gitu. Ya kalau fresh graduate sebenarnya agak kurang pas, agak kurang wise kalau melakukan penawaran di awal saat sesi interview. Jadi misalnya sudah tadi ya diinfokan bahwa gajinya 8 juta gitu. Teman-teman merasa kayaknya 8 juta ini agak kekecilan nih gitu misalnya. Ya, nggak usah ngomong di situ gitu. Jawab aja bahwa ya ikut aja kebijakan perusahaan meskipun mungkin teman-teman kayaknya ngerasa nggak cocok lah angka segitu. Aku mau misalnya take it or leave it ya leave it aja gitu. Tapi tidak cukup wise kalau teman-teman ngomongnya di sesi interview. Jadi dijawabnya secara diplomatis aja. Nah kalau konteksnya teman-teman mau nanya gitu ya, misalnya dari seluruh sesi interview sudah selesai, ternyata tidak ada informasi soal benefit, soal gaji gitu ya. Teman-teman penasaran pengen nanya. Itu sah-sah aja, boleh nanya gitu ya, tapi mungkin kemasan pertanyaannya dibikin lebih halus gitu ya. Jadi jangan langsung straight to the point nanya gajinya berapa ya setiap bulan misalnya gitu. Tapi teman-teman bisa balut dengan misalnya boleh nggak dijelaskan tentang kebijakan remunerasi di perusahaan ini untuk fresh graduate misalnya gitu. Jadi bahasanya dibikin lebih halus. Meskipun pasti yang ditanya ya mau tahu gajinya berapa sih sebulan gitu. Tapi jangan langsung nanya gajinya berapa gitu. Tapi bahasanya dibikin lebih halus gitu. Itu mungkin tipsnya. Semoga menjawab pertanyaan. Tapi intinya boleh kok teman-teman nanya soal remunerasi itu boleh. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau boleh lanjut dulu? Boleh, lanjut dulu Mbak, belum ada. Lanjut ya, silakan kalau ada pertanyaan boleh drop di chat. Oke, nah ini interview tips. Ini bisa dipakai di dalam semua jenis interview ya, interview pekerjaan, interview scholarship, interview saat teman-teman sudah masuk di dunia kerja, mau misalnya naik karir gitu ya, ada sesi fit interview, ini juga bisa dipakai. Gunakan teknik STAR ketika menjawab pertanyaan. Gitu ya. Jadi STAR itu adalah situation, task, action, review atau result. Gitu ya. Ini penjelasan singkatnya. Jadi situasi itu kira-kira masalahnya apa atau dalam situasi apa. Kemudian apa yang kalian lakukan. Gitu ya. Kemudian apa yang kalian diminta melakukan apa dan apa yang kalian lakukan dan hasilnya apa. Nah, ini kira-kira contohnya. Jadi misalnya pertanyaannya terbuka. Pertanyaannya bisa jenisnya macam-macam. Bisa terbuka, bisa juga ini. Penanya langsung mengarahkan pada kondisi tertentu. Misalnya kalau di sini pertanyaannya benar-benar open ya. Ceritakan pengalaman Anda dalam menghadapi kegagalan. Ini kan open banget gitu. Ini kadang bingung jawabnya gimana. Nah, teman-teman bisa gunakan teknik STAR ini.
oh waktu itu saya jadi koordinator dana usaha di kepanitiaan event apalah, terus apa yang mungkin jadi pengalaman teman-teman, dan di posisi itu saya diminta untuk memastikan ketersediaan dana gitu. Sehingga waktu itu saya dan tim gitu ya mengajukan proposal sponsorship ke beberapa company namun ditolak gitu. Nah, apa actionnya? Jadi untuk bisa mendapatkan dana itu akhirnya saya memutuskan saya dan teman-teman mencari dana mandiri lewat berbagai kegiatan gitu. Sehingga meskipun tadi sudah ditolak, gagal saat mengajukan proposal sponsorship, tapi akhirnya kita bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan sehingga kegiatan tetap bisa berjalan. Nah, ini kalau contoh pertanyaannya benar-benar open, terbuka. Teman-teman langsung bisa pakai nih si STAR ini untuk menjawab pertanyaan. Tapi bisa jadi interviewer langsung ngasihnya tuh mengarahkan gitu ya. Jadi misalnya ini di CV Anda tulis pernah menjadi koordinator danus nih di event gitu. Waktu itu tugasnya ngapain aja ya? Gitu. Jadi pertanyaannya bisa jadi ngarahin. Oh, tugas saya adalah gini. Oke, waktu dikasih tugas itu seperti apa? Diminta cerita. Bisa open seperti ini, atau waktu dikasih tugas seperti itu sempat mengalami kegagalan nggak gitu. Jadi pertanyaan bisa sangat open, bisa diarahkan. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan metode STAR ini akan lebih enak ketika menjawab pertanyaan. Gitu ya. Ini tips yang bisa teman-teman pakai. Nanti kalau ada waktu dan ada yang mau coba praktek, kita bisa praktek. Nah, ini kalau lanjut ya, tadi user interview dan HR, sekarang kalau top interview. Sebenarnya mirip ya, preparation-nya sama dengan yang tadi, tapi ada tambahan gitu ya. Selain riset ini udah penting banget kalau udah top management interview. Tadi ya, pastikan teman-teman riset, kalau bisa cari tahu dulu siapa yang kira-kira akan menginterview teman-teman gitu. Kemudian fokusnya pada karakter, values, dan leadership skills. 3 hal ini yang teman-teman lebih fokus. Karena kalau tadi interview user itu biasanya lebih fokus kepada hal-hal teknis. Jadi biasanya akan lebih ditanya, misalnya bisa jadi ditanya pengetahuan tentang ilmu kuliah, ditanya soal skripsi gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Atau kalau misalnya experience hire, biasanya ditanya dulu di jabatan sebelumnya atau di posisi sebelumnya udah ngapain aja, success story-nya apa, dan sebagainya, istilah-istilah teknis yang biasanya sudah mulai muncul nih di tahapan tes interview user. Tapi kalau udah top management interview biasanya sudah jarang. Meskipun tergantung ya, yang interview siapa ya suka-suka dia nanyanya gitu kan. Kalau top interview tuh suka-suka beliau gitu mau nanya apa gitu. Tapi rata-rata yang dicari ini nih, karakternya kayak gimana anak ini, value-nya apa, punya leadership skills apa enggak gitu. Leadership skill itu bisa muncul dari pengalaman organisasi teman-teman kalau yang fresh graduate belum punya pengalaman kerja. Kalau yang sudah pengalaman kerja biasanya ditanya pernah mimpin project apa misalnya atau pernah handle program apa gitu. Usahakan sebisa mungkin teman-teman relax gitu ya. Cari tahu diri teman-teman sendiri itu kalau bisa relax, kalau lagi stres itu harus ngapain biar relax. Kalau lagi panik itu tipsnya apa, cari tahulah tentang diri kalian sendiri gitu. Karena pernah pengalaman di salah satu sesi top management interview gitu ya, kandidatnya super nervous sehingga akhirnya mukanya berkeringat gitu ya. Dan si interviewer ini bisa menangkap itu bahwa orang ini tuh sangat stressful, kelihatan dari keringat yang bermunculan di dahinya banyak banget. Dan itu mengindikasikan bahwa orang ini stressful. Stress manajemennya kurang baik, nggak bisa kerja di bawah tekanan, gitu ya. Padahal bisa jadi mungkin bukan itu, gitu ya. Bisa jadi tegangnya bukan karena kalian nggak bisa kerja di bawah tekanan, tapi mungkin tadi terlanjur telat datang interview, atau nggak sempat research sehingga kaget waktu tahu interviewnya siapa dan sebagainya. Jadi hindari hal-hal seperti itu, pastikan benar-benar siap. Ketika sudah ikut sesi top management interview, pastikan tahu diri kalian kalau lagi panik, kalau lagi stres itu harus ngapain sehingga bisa relax, bisa ngobrol enak gitu ya. Karena kalau top management interview itu kuncinya adalah kalian ngobrolnya udah enak gitu. Itu bisa jadi mengindikasikan yang belum tentu iya, gitu. Tapi mengindikasikan bisa jadi ada klik gitu ya antara interviewer dengan kandidatnya. Dan pastikan teman-teman percaya diri gitu. Karena once gak confident ya itu udah ketangkep banget sama interviewer.
Ini untuk yang top management interview, gitu ya. Sebelum lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Boleh open mic kalau ada. Kalau enggak, kita lanjut dulu medical check up ya. Oke, hampir di semua seleksi, baik fresh graduate maupun experience hire itu ada tahapan medical check up. Ini sebenarnya tips-tips singkat aja, Kaman mungkin teman-teman googling juga akan dapat. Tapi yang mau aku highlight gini, teman-teman untuk bisa siap untuk masuk ke dunia kerja, untuk bisa lolos seleksi itu persiapannya sebenarnya nggak cuma 1-2 hari, gitu ya. Untuk tadi bisa nulis CV itu nggak bisa, teman-teman sekali duduk nulis CV lalu CV-nya jadi wow keren banget. Pasti nggak gitu, pasti butuh waktu untuk mendevelop itu. CV itu adalah isi dari seluruh perjalanan karir teman-teman, perjalanan hidup teman-teman gitu. Sehingga mendevelopnya tuh nggak cuma sehari 2 hari jadi gitu, tapi selama teman-teman mungkin kuliah, bahkan sejak SMA sudah didevelop karakter itu, sudah didevelop pengalaman organisasinya, dicicil gitu ya, ikut organisasi A, ikut organisasi B, sehingga leadership-nya sudah terbentuk gitu ya. Sehingga akhirnya ketika dituangkan dalam CV itu CV menjadi keren, ketika ketemu interviewer itu ya interviewer menggali juga dapat apa yang dia mau karena memang itu sudah didevelop oleh teman-teman. Nggak cuma sekali 2 kali selama ini nggak ikut organisasi, nggak attitude-nya nggak dibangun secara positif, tiba-tiba CV-nya oke, tiba-tiba interview-nya oke juga itu ya nggak mungkin gitu. Itu dibangunnya nggak semalam. Ya termasuk kondisi kesehatan teman-teman. Jadi kalau ada tips-tips medical check up ya ini tips-tips untuk ya optimalisasi aja gitu sebelum pelaksanaan medical check up. Tapi sebenarnya kondisi kesehatan teman-teman udah ditabung dari sebelum-sebelumnya, dari gaya hidup, gitu ya, dari bagaimana teman-teman maintain kesehatan tubuh teman-teman sendiri. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman sudah di tahap, oh bentar lagi lulus nih, mau masuk dunia kerja, atau udah lulus nih, ini lagi tahapan mau cari kerja gitu, pasti kan dimulai gitu, mulai kan gaya hidup sehat, mulai banyak minum air putih, mulai olahraga gitu ya, sehingga ketika teman-teman menghadapi medical check up ya secara overall, secara general teman-teman udah ready. Kalau ini tips-tips ya istirahat cukup, kemudian detox itu kan ya mungkin baru beberapa hari menjelang medical check up doang gitu. Tapi kalau selama ini nggak pernah membiasakan gaya hidup sehat, nggak terbiasa makan sehat, nggak terbiasa olahraga ya ketika medical check up meskipun udah istirahat cukup, meskipun malamnya banyak minum, meskipun bisa jadi detox 1 hari sebelumnya, tapi bisa jadi kondisi tubuh teman-teman memang udah nggak fit gitu. Dan makin kesini trennya anak-anak fresh graduate yang baru lulus yang masih muda, umurnya masih 20 awal itu penyakitnya udah mulai macam-macam. Kolesterolnya udah tinggi, udah ditemukan potensi sakit jantung, udah ditemukan indikasi stres atau depresi, udah ditemukan kondisi-kondisi sakit misalnya fatty liver gitu. Fatty liver itu nggak akan muncul kalau gaya hidupnya sehat gitu ya. Dan itu trennya makin kesini makin seperti itu. Kandidat-kandidat fresh graduate makin banyak yang nggak bisa lolos medical check up karena gaya hidupnya nggak di-maintain. Gitu. Jadi ya tips ini hanya akan sekedar tips, tapi ya, pesan yang paling penting adalah sejak sekarang teman-teman pastikan maintain gaya hidup sehat. Dimulai olahraga simple aja, jogging, jalan gitu yang simple-simple aja. Jangan dikit-dikit Gojek gitu ya, jangan dikit-dikit GoFood, makanan junk food gitu ya, tapi pastikan ya teman-teman maintain gaya hidup sehatnya sehingga ketika medical check up teman-teman udah ready. Gitu sih. Itu kemudian terakhir nih kayaknya slide dari aku. Di samping sudah tadi ya lolos tahapan-tahapan seleksi, teman-teman juga harus perhatikan ketika menjadi pekerja baru di sebuah institusi atau di sebuah perusahaan itu harus ngapain. Jangan sampai udah seleksi susah-susah, begitu udah masuk kantor bisa jadi public enemy, nggak disukai teman-teman, nggak punya teman, akhirnya teman-teman nggak nyaman dan akhirnya harus resign gitu ya, atau karirnya nggak maju-maju di situ aja gitu. Yang teman-teman lain yang seangkatan udah jadi manajer, udah jadi apa, tapi teman-teman stagnan gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran mungkin untuk persiapan nanti yang mau masuk dunia kerja. Yang pertama, pinter-pinter menempatkan diri lah gitu. Kalau masih baru, meskipun kayak ngerasanya udah tahu banyak hal,
udah baca banyak berita gitu, jangan ngerasa paling tahu. Karena gimana pun teman-teman baru di situ. Ada orang-orang yang udah lebih lama di perusahaan itu yang tahu tentang perusahaan itu lebih banyak gitu. Jadi meskipun teman-teman pinter, IPK-nya 4, cum laude, beasiswa dan sebagainya, nggak usah sombong gitu ya. Tetap tempatkan diri teman-teman di tempat yang tepat. Kalau teman-teman jadi anak buah, punya atasan, jangan melampaui wewenang gitu ya. Kalau ada apa-apa, report ke atasan, nanya ke atasan gitu. Jadi jangan mendului gitu ya. Meskipun di kondisi sekarang suasana kerja itu lebih open, nggak ada batasan. Atasan sekarang itu sudah terbiasa menghadapi millennials, menghadapi Gen Y, dan mungkin Gen Z udah mulai masuk dunia kerja. Tapi bukan berarti teman-teman bisa seenak hati gitu ya, sesuka hati. Tapi tetap teman-teman tahu gitu, menempatkan diri itu seperti apa. Kemudian tapi di satu sisi teman-teman tetap harus percaya diri gitu, humble gitu ya, tapi juga tetap percaya diri dengan kemampuan teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu mau belajar gitu, karena yang namanya anak baru itu pasti pengetahuannya atau kompetensinya lebih rendah lah dibanding yang udah lama di perusahaan. Jadi jadilah orang-orang yang ibaratnya kalau datang ke kantor itu gelasnya kosong dulu gitu. Jadi siap menampung semua informasi, semua ilmu baru yang didapat dari yang lebih senior. Kemudian upgrade kapabilitasnya, jangan puas dengan kemampuan yang mungkin teman-teman dapatkan di tempat kerja. Terus belajar, terus gabung dengan komunitas di perusahaan, di institusi, sehingga teman-teman dapat ilmu baru. Kalau ada kesempatan training, ada kesempatan coaching, mentoring, gunakan kesempatan itu untuk terus belajar. Jangan terlalu ambisius dengan karir ya gitu, karena kesempatan karir yang lebih baik itu pasti akan datang kalau teman-teman siap. Jadi sibuklah memperkaya kompetensi ya maksudnya. Sibuklah memperkaya diri kalian dengan ilmu pengetahuan, dengan kompetensi. Sibuklah meningkatkan kemampuan teman-teman, sibuklah untuk membuat diri teman-teman lebih baik dari hari kemarin gitu. Karena once kesempatan itu datang dan kalian siap, gak usah khawatir, karir kalian pasti akan naik perlahan demi perlahan. Gitu. Bersainglah hanya dengan diri kalian, gak usah sikut kanan, gak usah sikut kiri, gak usah berkompetisi yang tidak sehat dengan lingkungan kerja, karena itu bisa jadi backfire untuk teman-teman. Dan kalau lagi jadi anak baru, gak apa-apa kalau minta yang senior jadi mentornya, jadi coachnya untuk tempat belajar. Karena attitude seperti itu akan sangat dihargai oleh senior. Senior merasa dihargai sebagai yang lebih duluan di situ, diminta dijadikan mentor atau jadi coach, teman-teman juga bisa punya kesempatan untuk belajar. Gitu. Terus ini juga sebagai tambahan informasi bahwa berdasarkan risetnya DDI, Daya Dimensi Indonesia itu salah satu lembaga konsultansi human capital di Indonesia yang salah satu yang cukup reputable gitu ya, bahwa ternyata ini juga ilmu yang didapat dari teori Kahneman gitu ya, bahwa ada formula untuk sukses, di mana 10% kesuksesan itu didapat dari performance teman-teman. Waktu kerja oke apa enggak, waktu report bagus apa enggak, hanya 10%. Gitu. Sekitar 30% itu didapat dari sikap atau attitude atau image gitu ya. Di teman-teman itu bagus apa enggak sih, positive attitude apa enggak, bikin masalah apa enggak, ada track recordnya bagus apa enggak gitu. Dan sisanya yang 60% itu adalah teman exposure. Kalian udah bagus, performanya udah bagus, attitude-nya oke banget, diakui oleh lingkungannya, diakui oleh atasan, tapi kalau nggak pernah muncul, nggak akan ketahuan gitu. Jadi exposure itu penting. Jadi kalau nanti udah masuk dunia kerja, expose teman-teman. Pastikan bahwa memang performance bagus, positive attitude gitu ya, tapi juga teman-teman cari kesempatan untuk bisa mengekspos diri kalian. Kalian bisa join community di perusahaan. Kemudian kalau ada project-project yang lintas fungsi, lintas departemen, teman-teman bisa ikutin. Kemudian ada program-program apapun itu teman-teman bisa ikuti. Kayak misalnya di Pertamina kita ada change agent, kemudian kita ada badan-badan organisasi keagamaan,
komunitas-komunitas pesepeda, komunitas olahraga gitu ya, komunitas runner dan sebagainya, itu teman-teman bisa ikut event-event seperti itu untuk mengekspos diri kalian ke lingkungan yang lebih luas, sehingga teman-teman dikenal, diketahui, oh ini orang bagus nih, someday ketika misalnya salah satu pemimpin gitu ya, butuh mengisi salah satu posisi, atau butuh anggota project gitu. Kalau kalian mengekspos diri kalian, ya kalian akan diingat namanya gitu, sehingga punya kesempatan untuk bisa menunjukkan diri kalian, dan akhirnya kesempatan karir itu bisa datang lebih banyak ke kalian. Gitu. Mungkin itu aja dari aku sharingnya. Monggo kalau ada diskusi, ada pertanyaan dari chat maupun mau open mic juga dipersilahkan. Oke, teman-teman, terima kasih Mbak Pri. Silakan teman-teman yang belum bertanya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal. Mungkin kalau aku sebut, mungkin Mbak Mita yang sudah ikut dari kemarin, ada hal apa yang masih ganjil nih terkait 2 materi hari ini. Silakan Mbak, kalau mau open mic. Silakan. Atau Mas Iqbal, monggo Mas. Atau Mas Ahmad Amin, Saifullah. Ini ada yang kayaknya private chat nih. Nanang. Ini Nanang siapa nih? Pesertanya nggak ada Nanang. Udah keluar berarti Nanangnya. Nanang Pang apa Nanang siapa ini? Nanang Pang. Nanya bagaimana cara menegosiasi gaji yang pantas. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Bagaimana cara menegosiasi gaji yang pantas? Yang pertama, ini konteksnya kalau fresh graduate ya. Teman-teman harus riset dulu fresh graduate di jurusan teman-teman, dari kampus teman-teman itu rata-rata digajinya berapa. Ini source informasinya sebenarnya banyak ya. Biasanya dari survei kampus, kayak UGM itu biasanya punya survei alumni. Ketika lulus itu gaji pertamanya berapa. Bisa dipublish, bisa mungkin cari tahu atau googling gitu ya. Kalau fresh graduate misalnya dari teknik gitu ya, atau dari psikologi gitu, itu rata-rata gaji pertamanya berapa. Start dari situ dulu. Kedua, riset. Company ini kalau ngasih gaji fresh graduate berapa. Kayak misalnya Pertamina gitu. Pertamina kita punya program namanya BPS kalau untuk yang sarjana. Itu udah banyak lah kayaknya grup WhatsApp, grup Telegram, grup kalau dulu Kaskus tuh zaman dulu rame banget kalau orang lagi daftaran BPS itu ada grupnya dan saling info biasanya. Gajinya berapa sih pertama kali masuk gitu. Jadi kalau udah tahu, oh angkanya sekian nih. Dan kalian harus tahu sendiri kualifikasi teman-teman seperti apa. Misalnya, oh rata-rata fresh graduate di jurusan teman-teman atau untuk di program Pertamina ini digajinya di angka misalnya 10 juta. Kemudian ketika offering sebuah company cuma dikasih 5 juta misalnya. Kan agak jauh nih gapnya. Kalian harus tahu dulu. Kalian ini kualifikasinya seperti apa. Misalnya, oh IPK-nya cum laude nih. Dari sisi leadership oke, pengalaman organisasinya banyak gitu ya, networking-nya bagus gitu. Berarti teman-teman punya ruang untuk misalnya bisa bernego. Jadi sampaikan aja. Jadi ketika nego itu sampaikan juga hasil risetnya. Misalnya biasanya untuk fresh graduate di jurusan saya ini dikasih gajinya sekian. Apakah perusahaan ini punya ruang untuk nego gitu ya, punya ruang untuk misalnya didiskusikan gitu, atau bahasanya bisa didiskusikan, tawaran gajinya bisa nggak didiskusikan. Tapi tadi ya harus dengan bahasa-bahasa yang polite, yang halus gitu. Misalnya tadi Mbak bisa menggunakan apakah ada ruang untuk diskusi soal gajinya gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, selain gaji, angka gaji yang misalnya ditawarkan untuk diterima setiap bulan oleh teman-teman, teman-teman tanyakan benefit lainnya apa ya. Gitu. Karena mungkin kalau teman-teman fresh graduate yang belum pernah kerja, yang kepikir baru gaji doang setiap bulan. Tapi sebenarnya ada benefit lain yang bisa diterima selain gaji. Misalnya ada nggak asuransi kesehatan? Selain gaji setiap bulan, ada nggak penerimaan lain di luar gaji? Misalnya ada THR, ada uang cuti, ada bonus, ada insentif, gitu, kalau ada. Atau benefit lain misalnya, oh ada uang transport, ada uang komunikasi. Jadi bentuk negonya adalah kalian diskusi, tanya gitu.
selain gaji yang ditawarkan di angka segitu, ada hal lain nggak yang bisa diterima? Oh, ternyata kalau tadi ya dari hasil riset gajinya rata-rata 10 juta, ini penawarannya cuma 5 juta, tapi dia punya diberikan benefit kesehatan, fasilitas kesehatan unlimited misalnya, atau oh ternyata di luar itu ada bonus, ada insentif diberikan kalau kalian achieve sesuatu gitu. Nah, nanti itu jadi bahan pertimbangan teman-teman. Worth it nggak gitu? Dengan gaji bulanan segitu, tapi ada tambahan lain nih di luar gaji. Gitu. Jadi tadi ya buat Nanang nggak tahu masih ada apa enggak, boleh nanya, boleh nego gajinya kalau memang sudah di tahapan offering gitu ya. Tapi tadi gunakan kata-kata yang polite, yang sopan gitu ya. Kemudian selain jangan cuma nawar, tapi juga nanya ada hal lain nggak yang kalian bisa terima di luar gaji bulanan. Gitu. Dan nego juga bisa jadi negonya bukan cuma sekedar nego di angka gaji, tapi bisa jadi nego di benefit lain yang di luar gaji bulanan. Itu mungkin semoga menjawab pertanyaan Nanang yang Japri tadi. Oke, terima kasih Mbak Pri. Monggo teman-teman yang tadi mau bertanya. Mas Ahmad, apakah masih di room atau Mbak Mita atau mungkin Mbak Ina yang baru ganti nama? Silakan. Masih suara aku masuk nggak ya? Kedengeran, tapi pelan. Tapi jauh suaranya. Aku ketik aja ya, soalnya laptopku audionya error. Ya, silakan. Monggo teman-teman. Oh ini, Mbak Pri, di kolom chat Mbak Pri. Mbak Pri, dulu aku pernah wawancara magang, terus dikasih satu pertanyaan, yaitu gimana semisalkan kamu diberikan beban kerja yang jauh lebih berat dari apa yang kamu kira? Sebenarnya untuk pertanyaan tersebut kita harus jawab jujur atau gimana ya Mbak cara jawabnya? Soalnya mau jujur banget takut gak keterima. Oke, waktu itu kamu jawab apa nak? Sebelum aku jawab. Ina jawab apa waktu itu? Tadi kedengeran kok nak, walaupun jauh tapi jelas. Apa nak, diaktifin aja. Oh, kalau kemarin tuh aku jawabnya kan ini ya Mbak, di atasnya anak-anak magang itu kan kayak ada manajernya gitu. Nah, aku terus jawabnya ya nanti akan saya coba diskusikan lebih dahulu kepada manajer. Maksudnya ketika merasa beban kerjanya lebih berat gitu kan, mending dikomunikasiin dulu gitu Mbak. Aku jawabnya kayak gitu tuh kan kayak sebenarnya tuh kayak gimana gitu Mbak, jawabnya yang bener kayak takut gak keterima tapi gimana, tapi kan berat juga gitu. Oke, ini menarik nih pertanyaannya dan bisa jadi muncul nanti di sesi interview. Jadi sebenarnya si interviewer nanya gini tuh dia mau tahu gitu ya, satu standar kinerjanya Ina tuh kayak gimana. Apakah kamu memang punya standar kinerja yang tinggi apa standar atau bahkan lebih rendah dari yang lain. Kedua, kemampuan menghadapi pressure kerjaan itu kayak gimana. Kalau tiba-tiba ada sudden kerjaan yang tiba-tiba mendadak banyak, itu responnya seperti apa gitu. Dan juga endurance gitu ya. Ini kalau dikasih kerjaan banyak, tahan apa enggak nih anak ini. Satu, ya jangan bohong, jangan faking ya gitu ya. Itu yang pertama tipsnya. Tapi juga jangan terlalu lugu ngejawabnya. Jadi gunakan kata-kata yang bahasanya bahasa cantik lah kalau aku bilangnya gitu. Gunakan kata-kata yang diksinya itu bagus sehingga tidak mengesankan bahwa kamu males gitu ya, atau kamu nggak mau usaha gitu. Karena ini kan sebenarnya pertanyaan ini kan untuk ngetes gitu ya. Ini orang kalau dikasih kerjaan banyak kayak gimana. Akan lebih ideal kalau kamu bisa ngasih contoh dari apa yang pernah kamu kerjakan dulu. Ini pertanyaan aku dulu dapat waktu interview top management masuk Pertamina. Mirip-mirip pertanyaan kayak gini, nggak sama tapi mirip lah. Intinya kalau dikasih pekerjaan yang tiba-tiba mendadak banyak itu kayak gimana. Waktu itu aku langsung kasih contoh real, apa yang pernah dulu dilakukan. Gitu. Makanya tadi ya, knowing ourselves better itu tuh sangat perlu. Jadi kita benar-benar tahu kita tuh udah ngapain aja, kemarin-kemarin kita udah ngapain aja, ngerjain project apa dan sebagainya, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tricky kayak gini kita bisa jawab dengan evidence. Waktu itu aku jawabnya adalah aku kasih contoh
dulu saya pernah menghandle pelaksanaan conference, internal conference pertama di Fakultas Psikologi UGM, dan saya diminta untuk dalam satu hari permintaan mendadak mencetak 1000 leaflet gitu ya, di mana sebelumnya permintaannya nggak sebanyak itu, hanya sedikit gitu ya. Jadi tiba-tiba diminta untuk produce 1000 leaflet, hanya dikasih waktu 1 hari. Jadi waktu itu saya melakukan ini. Jadi pakai STAR yang tadi, nah tetap pakai STAR yang tadi, kasih langsung evidence gitu. Jadi interviewer akan bisa langsung menangkap, oh orang ini memang pernah berada di situasi yang seperti itu, tiba-tiba dikasih kerjaan yang banyak dan dia bisa mengatasi. Artinya anak ini kalau besok-besok dikasih pekerjaan dengan tadi ya beban kerja yang mungkin tiba-tiba banyak, anak ini siap. Meskipun ya nanti kenyataannya nanti kan kita nggak tahu gitu kan. Tapi dengan kamu ngasih contoh yang pernah dilakukan sebelumnya, interviewer akan teryakinkan. Karena sebenarnya kan interviewer itu butuh teryakinkan ya, bahwa oh kandidat ini nih yang terbaik, kandidat ini oke nih, bisa nih, cocok nih sama posisi ini. Sehingga yang dibutuhkan adalah meyakinkan si interviewer. Caranya ya tadi, dengan ngasih evidence dalam format STAR tadi. Ini kebetulan aku pernah dapat pertanyaan kayak gini sih. Nah, dan itu tadi jawabannya kayak gitu. Jadi dikasih contoh bahwa saya dulu pernah menghadapi situasi yang seperti itu, ceritanya seperti ini, lalu yang saya lakukan adalah ini, sehingga akhirnya ya solusi itu bisa terpecahkan. Kayak gitu. Nah, Oke, siap. Makasih ya Mbak Pri. Berarti tetap evidence ya Mbak. Ya, tahu. akan lebih baik karena kalau misalnya kamu cuma jawab gini, oh ya saya siap, pokoknya dikasih kerjaan apapun saya akan siap, pasti akan digali lagi sama interviewer. Siap tuh yang seperti apa? Itu pasti akan digali, dikasih test case lagi kayak gitu. Tapi kalau kamu udah ngasih evidence, itu biasanya akan lebih interviewer langsung nangkep nih, lebih nangkep gitu. Oh, ini orang udah pernah, udah proven seperti itu, jadi oke gitu. Gitu sih, nah, tipsnya. Oke, siap Mbak. Makasih Mbak. Mas Uta ada pertanyaan lagi tuh Mas? Ya, Mbak Pri, ada pertanyaan di chat dari Mas Ahmad Amin Saifullah. Pendidikan atau jurusan itu pengaruh nggak, Kak? Misal aku di pendidikan agama Islam UIN, kalau bisa, misal di BUMN itu di bagian apa? Terus kalau tes ada FGD itu untuk apa, Kak? Oke, PA itu pendidikan agama Islam ya? Ya. Oke. Apakah pendidikan atau jurusan itu pengaruh? Tergantung ketika kamu membaca lowongan, biasanya di situ sudah dicantumkan. Dibuka untuk semua jurusan apa enggak? Atau hanya untuk jurusan tertentu? Misalnya di situ persyaratan gitu ya, jurusan fakultas psikologi, gitu. Fakultas psikologi misalnya, atau teknik elektro harus kuat gitu, udah langsung spesifik. Kalau kayak gitu, ya berarti jurusan lain nggak akan cocok, nggak akan lolos gitu. Tapi kalau di situ keterangannya dibuka untuk semua jurusan, mau jurusan apapun pasti akan bisa masuk. Gitu. Kemudian pertanyaannya kalau di BUMN jurusan pendidikan agama Islam kira-kira bisa nggak ya? Sangat mungkin gitu. Karena di kami juga banyak ya organisasi-organisasi kayak misalnya Pertamina itu ada badan dakwah Islam, ada juga badan amal zakat, amil zakat gitu ya, yang mengurus zakat infak sedekah gitu. Dan itu kita butuh orang untuk mengurus itu gitu, organisasi itu. Sehingga kalau ditanya BUMN apakah butuh pendidikan agama Islam, bisa jadi butuh gitu. Tapi ya tadi yang dirimu lihat dulu di lowongan ditulis nggak itu terbuka nggak untuk semua jurusan. Kalau di situ dibilang terbuka untuk semua jurusan ya go ahead, percaya diri untuk daftar, pastikan di CV-nya ini sayangnya kemarin nggak ikut ini ya sesi CV ya, pastikan di CV-nya kamu highlight success story yang relevan dengan BUMN yang kamu mau tuju. Gitu. Kemudian kalau tes ADFGD itu untuk apa? Nah, jadi fokus group discussion itu sebenarnya ada banyak hal yang kita pengen lihat dari kandidat. Yang pertama itu dari sisi komunikasi, karena kalau FGD itu kan ngomong langsung ya, diskusi gitu ya. Jadi dari sisi komunikasi, orang pede nggak ketika komunikasi, orang bisa nggak menyampaikan pesan yang mau dia sampaikan dengan baik dan benar. Kemudian leadership, gitu ya. Ini FGD itu istilah umum, tapi sebenarnya ada kita tuh istilahnya tuh sebenarnya nggak cuma FGD, tapi ada juga LGD, leaderless group discussion. Jadi pokoknya satu grup dikasih task case gitu. Nanti silahkan siapa bisa menjadi leader dengan sendiri. Ada yang mungkin voluntary untuk memimpin gitu. Kita akan lihat oh ini orang punya skill kepemimpinan yang baik karena dia voluntarily memimpin dan dengan baik
memimpin jalannya diskusi gitu. Itu kedua, aspek leadership itu dilihat dari situ. Kemudian karakter atau attitude. Orang ini terlalu dominan apa enggak di dalam diskusi? Atau terlalu ngikut aja apa kata yang lain? Atau bahkan nggak ngomong sama sekali selama FGD. Itu bisa kelihatan. Jadi ya sebenarnya banyak aspek yang kita nilai, tapi paling nggak 3 hal tadi yang kita bisa lihat dari sesi FGD. Gitu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke Mbak, terima kasih. Oke teman-teman, nih, ada lagi Mbak Pri dari Kak Mita. Mbak mau tanya nih, sorry Mbak Pri, di tempatku hujan, jadi agak kencang dikit ya. Mbak mau tanya nih, gimana sih tips cara menjawab pertanyaan oleh interviewer ketika ditanya apa kelemahan atau kekurangan yang kita miliki, tapi tetap dengan tenang jawabnya, Mbak. Karena aku pernah wawancara magang dari awal udah percaya diri, ketika ditanya kekurangan kelemahan kayak bingung sendiri dan jadi gugup. Apa gitu, Mbak? Oke. Ya, tadi kembali ke tips yang tadi ya, preparation tadi, bahwa kenali diri kalian dulu sebelum interview. Kalian ini orangnya kayak gimana, karakternya gimana, udah ngapain aja selama ini. Kemudian tadi kelemahannya apa, kekuatannya apa, tuh sebelum interview kalian udah siapin dulu, udah list down dulu. Jadi kalau ada pertanyaan kalian nggak gugup tadi, nggak panik, nggak blank gitu. Udah ready dengan jawaban. Minimal ada checklist lah, misalnya kekuatannya adalah misalnya tadi disiplin gitu ya, atau apa gitu, kalian udah siapin dulu. Atau kalau kemarin ikut yang di sesi CV, di CV kan ada ini ya, yang profile kemarin ya, teman-teman bisa menuliskan karakter teman-teman atau personality di summary profile. Di situ kan juga teman-teman bisa tulis ya, misalnya seorang yang motivated dan punya keinginan untuk belajar yang tinggi misalnya gitu. Nah, itu kan bisa juga menjadi clue ketika menjawab pertanyaan saat interview apa kekuatan dan kelemahannya gitu. Kemudian tips berikutnya adalah kalau misalnya ditanya kelemahan gitu ya, jangan cuma ngasih tahu kelemahannya doang, tapi usahakan kamu kasih tahu ada usaha apa yang kamu lakukan atau ada sisi positif apa dari yang kelemahan yang kamu sampaikan. Misalnya kelemahan saya adalah saya orangnya pelupa, gampang lupa. Gitu. Sehingga selama ini ketika diberikan tugas, saya selalu membuat to-do list. Saya selalu menulis di kertas to-do list saya apa, sehingga hal-hal yang mungkin saya lupakan itu bisa jadi nggak terlupakan gitu. Jadi ketika ngasih tahu kelemahan itu sekaligus dengan solusi apa yang kamu sudah coba lakukan, atau sisi positif apa yang bisa diambil dari kelemahan itu. Gitu. Misalnya, kelemahannya adalah saya ini perfeksionis gitu, sehingga kalau kerja itu saya butuh waktu yang lama. Tapi dari sisi perfeksionis itu saya merasa saya selalu confident dengan produk-produk yang saya hasilkan, karena saya yakin bahwa produk tersebut sudah saya kasih yang terbaik misalnya. Jadi tadi either dikasih solusi apa yang atau usaha yang kamu lakukan untuk mengatasi itu, atau sisi positifnya apa dari kelemahan itu. Itu mungkin tipsnya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan tambahan? Mbak Mita udah, terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Kayaknya emang lagi agak sedikit sulit suara nih. Sering nulis di kolom chat. Mungkin teman-teman yang lain, Mas Iqbal atau Mas AA yang baru gabung lagi. Pak Pri, kalau aku terakhir diwawancara itu pas daftar dosen ya di UIN Solo. Pertanyaannya itu sebenarnya menjebak sih Mbak. Jadi mereka ngarahinnya itu kayak hak politik itu ke arah mana gitu. Apakah aku NU atau Muhammadiyah, terus aku politikku tuh ngaruh ke HTI atau segala macam. Mereka sih bilangnya itu sebagai moderasi beragama. Nah, jadi yang aku jawab waktu itu ya sesuai dengan keinginanku dan berakhir nggak dapet. Oke. Oke. Ya tadi sebenarnya kembali ke tips yang di awal ya, riset tadi ya.
ini karena udah jelas nih, daftarnya ke kampusnya berbasis agama Islam. Jadi kamu harus cari tahu nih value-nya kampus ini kayak gimana, arahnya kemana dia. Apakah arahnya netral, apakah arahnya ke politik tertentu, kan harus tahu dulu. Gitu. Sehingga ketika ada pertanyaan itu bisa mengemas jawabannya dengan lebih baik. Gitu ya. Jadi riset itu tadi perlu. Ini kampus arahnya politiknya kemana ya? Oh ternyata dia netral. Oh berarti kalau dia netral, ya jawabnya yang netral. Jangan mengarah ke salah satu. Gitu kan. Jadi riset itu perlu sih. Ya, kalau udah terlanjur ditanya, ya harus pintar-pintar mengemas kalimat itu, jangan sampai kalau udah pertanyaannya mengarah ke seperti itu, harus tricky sih jawabnya, harus diplomatis gitu. Jadi jangan kelihatan banget bahwa kamu condong ke salah satu. Dan sebenarnya boleh nggak sih Mbak nanya ke hal-hal yang terlalu pribadi kayak bapak kamu kerja di mana, terus kamu ikut ormas apa, seperti itu hak mereka atau emang itu ada kebolehan nggak kita buat nggak menjawab hal itu menurut Mbak Pri? Ya nggak bisa nggak jawab, orang lagi interview kan tanya jawab. Kalau ditanya nggak jawab, nggak jalan interviewnya. Iya, ya terus suka-suka interviewernya mau nanya apa kan? Makanya tadi ya interviewer itu kan subjektif, sangat subjektif, tergantung siapa yang nanya. Dan memang ya kadang ada hal-hal yang sensitif yang memang akan ditanyakan di sesi interview. Untuk tadi kayak misalnya Pertamina nggak mau atau nggak mengizinkan pekerjanya untuk terlibat di dalam politik praktis. Itu nggak boleh, itu melanggar kode etik karyawan gitu ya. Sehingga kalau ada orang terbukti tergabung di dalam salah satu partai gitu ya, itu nggak boleh gitu. Itu ada sanksinya gitu. Makanya di awal bisa jadi ada interview langsung nanya kayak ngetes tadi ya, nanya ini orang punya kecenderungan politik tertentu apa enggak, karena memang ya perusahaan pasti kan punya rules juga ya, kita punya aturan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan saat sesi interview adalah saat kita menggali orang ini cocok nggak dengan value perusahaan, cocok nggak dengan rules utama yang kita anut gitu ya. Bener nggak kalau misalnya kita maunya nyari orang yang anti radikalisme, kita bisa jadi saat interview menggali ini orang ada potensi radikal apa enggak gitu. Termasuk kayak kita juga di Pertamina, bahkan pekerja juga dalam tanda kutip diselidiki secara digital, ada nggak jejak digital yang mengindikasikan orang itu radikal, orang itu anti government, orang itu punya potensi fraud gitu-gitu, itu juga kita cari tahu gitu. Dan itu ya haknya institusi gitu kan. Ya, Mbak. Terima kasih Mbak. Kamu punya hak untuk tidak menjawab, tapi institusi punya hak untuk tidak meloloskan. Iya, padahal aku tinggal selangkah lagi tuh, cuma terakhir ya. Cuma tinggal 2 orang doang, Mbak. Aku menjawab ya mungkin nggak tahu ya, aku kurang diplomatis waktu itu, jadi ya udahlah. Ke bawah semangat ini sih kamu tuh. Enggak, pertanyaan pertama tuh udah ngebikin down. Kamu bapak kamu kerja di mana? Terafiliasi sama NU atau Muhammadiyah ya? Kamu kuliah dulu ikut organisasi apa? Terus sampai mertua aku tanyain, mertuamu kerja di mana? Waduh. Pertanyaan, oh ya udah, itu aku jawab. Terus dia nanya ini sih Mbak, nanya terkait ada beberapa jawaban yang aku buat diplomasi ya. Kayak misalkan kamu setuju nggak sama Permendikbud 30 nomor 30? Aku bilang setuju karena itu sesuai dengan kaidah pendidikan dan seksual di kampus. Terus tanya lagi, kamu terkait FPI gimana? Segala macam. Jadi pertanyaannya itu udah mengerucut ke arah radikal dan aku nggak mempersiapkan itu gitu. Yang aku persiapkan ya karena risetnya tentang dosen ya, aku persiapkan jam ngajar gimana, apa yang pernah kamu ajar, segala macam, micro teaching gimana. Tapi ketika ada pertanyaan kayak gitu dan aku nggak salah, aku nggak nanya temanku dulu sih yang udah di sana terkait dengan hal itu. Ya. Makanya tadi poin harus tahu institusi ini tuh seperti apa. Kayak misalnya mau masuk BUMN, oh ya BUMN harus cari tahu dulu BUMN berarti jangan tadi ya terlalu condong ke kanan, condong ke kiri, terlalu politik tertentu gitu ya, karena biasanya BUMN kebijakan umumnya sih kayak nggak boleh gitu, jadi harus hati-hati menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan kayak gitu. Atau ya tadi misalnya institusi yang ini ya berbasis agama, harus tahu ini agamanya ke arah yang mana nih gitu, jadi kita juga bisa menempatkan diri saat interview gitu sih Tak.
Terima kasih Mbak Pri, Anda tak coba di wawancara berikutnya. Padahal aku udah pede, udah bisa ngaji kan. Terusnya ngaji dulu Mbak Pri, itu ngaji bahasa, wah lancar kan. Masih aja udah lulus ya. Udah tinggal 2 orang lagi deh. Udah pusing nih. Oke, teman-teman ada nggak yang ingin bertanya sebelum aku tutup? Kayaknya kalau langsung praktek nggak cukup Mbak Pri, udah jam setengah 6. Ya. Ya, teman-teman ada lagi satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita tutup acara hari ini. Mungkin Mas Iqbal ada pertanyaan atau Mas A? Atau Ina mungkin ada pertanyaan susulan satu lagi? Enggak, oke. Kita ambil foto dulu mungkin ya teman-teman yang mau. Bertiga doang. Iya, kayak kemarin. Teman-teman yang mau aktifkan kamera silakan. Biar diambil Ayo, gambar yang bisa namanya. nyalain kameranya boleh. Ya, Mas Iqbal, Mas Auki, Mas Hamdan, Mbak Mita, Mbak Ahmad Amin, Mas Ahmad Amin, Mbak Natasha, Mas A. Oke. Hitung sampai 3, Ina yang ambil ya. Atau kamu Dina, biar gampang. Aku kira saya yang mau ngambil loh. Oh enggak. Oke. Kedengeran kan suaranya? Kedengeran. Aman. Oke. Senyum dulu. Kita hitung 1, 2, 3. Udah Mas. Berempat doang. Oke, nggak apa. Terima kasih Mbak Pri. Selamat berbuka puasa dikit lagi. Semoga hal yang diajarkan hari ini mendapat keberkahan buat Mbak Pri sama keluarga. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Mudik yang semoga lancar sampai rumah. Semoga tidak ada kendala apapun dan Amin. mendapat merasakan Lebaran dengan sempurna. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uta, Ya, Ina, ya. teman-teman semuanya. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Pri. Aku tutup ya. Ya.